Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 2019 A1H131 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik, yaitu saya mengambil pembahasannya penyajian data. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu penyajian data dan berupa contoh-contohnya. Penyajian data. A. Tabel. 1. Tabel baris kolom. Tabel baris kolom merupakan tabel yang hanya terdiri dari satu variabel. Contoh, tabel berat badan. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang terdiri dari dua variabel. Contoh, nilai siswa kelas A dan B. 3. Tabel distribusi frekuensi. Berikut ini disajikan contoh tabel distribusi frekuensi berat badan siswa kelas 6. Tabel 3.3 berat badan siswa kelas B. Berdasarkan tabel di atas, data berat badan tersaji dalam tabel data berkelompok. Sajian tersebut tentunya tidak siap saji menjadi data berkelompok. Haruslah diolah terlebih dahulu menggunakan pendekatan Strugger. Berikut langkah-langkahnya. 1. Tentukan jumlah kelas interval. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 2. Tentukan panjang kelas interval. CI nilai tertinggi dikurangi nilai terendah garis bawahi K. 3. Susun tabel. Contoh, berikut ini disajikan data nilai matematika 60 siswa kelas 6. Sisihkanlah dalam bentuk tabel. Jawab. 1. Tentukan jumlah kelas interval. K sama dengan 1 tambah 3,3 log 60. K sama dengan 1 tambah 3,3 titik 1,8. K sama dengan 1 tambah 5,94. K sama dengan 6,94 dalam kurung dibulatkan menjadi 7. 2. Tentukan panjang kelas interval. CI sama dengan 90 dikurangi 42 dibagi 7. CI sama dengan 48 dibagi 7. CI sama dengan 6,87 dalam kurung dibulatkan 7. 3. Susun tabel. Nilai terendah adalah 42, jadi kita tentukan saja batas bawah kelas interval pertama adalah 42. B. Histogram. Histogram yaitu penyajian data dalam bentuk gambar persegi yang sisi-sisinya saling berhimpit. Histogram cocok untuk data berkelompok. Berikut ini cara menyajikan data dalam bentuk histogram melalui contoh kasus. Contoh berat badan siswa kelas C. C. Diagram batang. Berikut ini cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang melalui contoh kasus. Contoh berat badan kelas D. Bisa juga digunakan menjadi grafik, digambar menjadi grafik juga. Berat badan siswa kelas 6. D. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran cocok digunakan untuk menggambarkan porsi dan perbandingan suatu data tertentu. Misalnya, data jumlah siswa yang KKM dan tidak KKM, data jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. Contoh hasil belajar kelas A. E. Diagram garis. Diagram garis cocok digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu data dalam periode tertentu. Misalnya, data tinggi permukaan air waduk Guntur Demak selama 4 jam. Data rata-rata nilai ulangan harian semester 1. Contoh berikut contoh nilai rata-rata ulangan. F. Piktogram. Piktogram adalah penyajian data dalam bentuk lambang-lambang tertentu yang telah terdefinisi.
Keterbatasan piktogram yaitu tidak bisa menggambarkan ukuran yang lebih detail. Contoh, jumlah siswa di SDE Negeri Guntur 1. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.